Jadi nama saya Dr. Muhammad Jazuli, SSE, MSI, KWIE, CTT, CPTT. Kebetulan di kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji ini saya sebagai wakil ketua yang diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 Maret. Jadi seperti itu. Yang ini dimulai kemarin kebetulan tanggal 5 hari Minggu, maka mulai sebelum jam 12, jam 10 sudah ada peserta yang datang untuk check-in. Kemudian setelah dia mendapatkan kamar, sore hari tepatnya jam 4 dilakukan pretest bagi semua peserta. Yang peserta ini kurang lebih jumlahnya 102. 102 ini di seluruh Jawa Timur, terdiri dari beberapa KBI Yahoo yang ada di Jawa Timur, kemudian juga ada kepala Menteri Agama, Menteri Agama di Jawa Timur, juga ada petugas haji daerah, juga ada dari Pemkab, ya seperti itu, yang nantinya pada tahun ini akan menjadi petugas haji. Sertifikasi pembimbing haji ini sangat penting karena itu sebagai prasyarat bagi petugas yang akan berangkat ke Tanah Suci yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, dan kebetulan pada malam tadi sudah dilakukan pembukaan oleh Pak Dirjen PAHU, yaitu Prof. Hilman, yang dihadiri oleh Pak Kanwil, kemudian dari juga Pak Kabid, dan juga dihadiri oleh Ketua DPW KBU Jawa Timur, serta para pengurus dari Kanwil, staf dari Kanwil, dan juga pengurus dari DPW. Nah, ini rencananya akan diselenggarakan nanti sampai pada hari Sabtu dan Minggu terakhir, di mana akhir dari sebuah teori ini nanti ada interview, wawancara yang sangat menentukan apakah seorang petugas itu bisa lolos atau tidak. Jadi jika tidak, maka nanti akan dilakukan proses interview kembali, pengulangan kembali, atau bisa ikut di sertifikasi di masa-masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Untuk hari ini jumlah yang ikut sertifikasi berapa? Hari ini yang ikut 102. Dari mana aja, Pak? 102 dari seluruh Jawa Timur semuanya. Tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu ada yang beliau salah satunya sebagai Kepala Menteri Agama, ada dari Blitar juga seperti itu, juga ada petugas-petugas yang nanti akan menjadi TPHI, TPIH, kemudian juga dari KPU untuk penerus generasi di masa-masa yang akan datang. Pak, agar lolos terverifikasi, persyaratannya itu apa aja, Pak? Persyaratannya di sini pertama, dia usianya di atas 30 tahun. Kemudian yang kedua pernah haji. Ya, kalau dia hanya umroh berapa kali pun, kalau dia nggak pernah haji, maka dia nggak bisa mengikuti sertifikasi ini karena beda haji, beda umroh. Jadi seperti itu. Kemudian juga minimal harus S1 atau selevel S1 yang itu diberi dilegilasi oleh kepala pondok pesantren, sejajar dengan S1. Jadi seperti itu. Dan bisa membaca Al-Qur'an ya, atau bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Apa ada persyaratan lagi kayak ujian-ujian gitu, Pak? Iya, jadi ada pretest, nanti juga ada post-test. Nah, setelah wawancara, yang paling berat adalah wawancara. Itu nanti kurang lebih 1 hari ada wawancara yang diuji oleh asesor. Ya, jadi ada penguji sendiri yang nanti akan dari 102 ini akan dibagi berapa kelompok, entah 8 atau 10 penguji, ya. Jadi seperti itu untuk mengetahui apakah memang sudah layak untuk diberikan sebuah sertifikat kelulusan kepada beliau-beliau itu. Seperti itu. Harapannya, Pak, dengan adanya verifikasi ini? Harapannya nanti para petugas atau yang sertifikasi ini dia mampu melayani, mengayomi, membina para jemaah haji, punya dedikasi yang tinggi, berakhlakul karimah, disiplin, punya tanggung jawab dan amanah yang baik. Artinya seperti itu, sehingga tidak ada lagi keluhan jemaah haji yang mungkin ilmunya merasa kurang atau terlantarkan di sana, yang sakit tidak terlayani. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan kita multi talenta dan sakti mandraguna, istilahnya seperti itu. Pak, dengan penambahan kuota haji kan, Pak, di Indonesia, Pak, apa dari pembimbing haji ini ada juga penambahan untuk mempermudah verifikasi apa gimana? Sebetulnya tidak ada. Sekali lagi kami pun yang akan berangkat itu juga menunggu keputusan dari Menteri Agama KMA yang diedarkan setiap tahunnya berapa jumlah kuota di masing-masing provinsi, di masing kabupaten yang berhak untuk berangkat. Dan itu pun tadi syaratnya paling berat, mereka yang berangkat harus punya sertifikasi pembimbing haji.
Dan jika di total ini baru sekitar 20-30% saja dari pembimbing haji yang mempunyai sertifikasi. Jadi ke depan masih sangat diharapkan pelatih-pelatih ini agar nanti ke depannya selain sebagai syarat yang ditunggal Menteri Agama, ini juga menambah keilmuan, kecerdasan, juga tanggung jawab dari pembimbing haji itu sendiri. Jadi seperti itu. Kendala sendiri Pak dari pembimbing haji itu kalau di tanah suci gimana sih Pak? Ya kendalanya di sana biasanya kita harus berhubungan dengan muasasah. Kadang beda teori, beda fakta gitu ya. Kadang juga ada kamar atau mungkin yang mungkin kurang sesuai. Tapi sekali lagi karena kita memang sedang beribadah, ya kita terima apa adanya. Yang terpenting substansinya kita kena. Jadi seperti itu. Baru yang ini alternatif paling akhir untuk Abu Bakar. Matur suwun. Oke, terima kasih nanti untuk memberikan komentar untuk Abu Bakar dan kelompok Umar. Mungkin dari